Assalamualaikum KKL. Sekarang Uma mau ceritain tentang kejadian luar biasa tentang ayat kursi atau surah Al-Baqarah ayat 255 yang ada di Al-Quran, Kak. Emang kenapa Mi dengan surat itu? Kakak pengen tahu ya? Yaudah, Umi ceritain ya. Nih Kak, di suatu hari, penasaran gak? Di suatu hari, usai sholat subuh, aku, Adi, dan Firman berjalan-jalan di pantai. Hari ini hari kedua kami survei untuk lokasi KKL, kuliah kerja lapangan, angkatan kami bulan Oktober nanti. Lokasi hotel yang dekat dengan pantai Sanur memudahkan kami menunggu sunrise pagi itu. Matahari terbit dari cakrawala sebelah timur Pulau Dewata. Hari masih gelap, dingin, angin laut berhembus kencang. Kami bertiga sambil ngobrol ringan berjalan-jalan di atas pasir landai itu. Ada bayangan hitam berkelebat dari ujung jalan, berlari kencang. Kami menoleh. Seekor anjing herder dengan rantai di lehernya menggonggong dengan kerasnya. Wah, iya Kak, iya. Kami bertiga kaget bukan kepalang. Aku dan Adi duluan lari tunggang langgang. Firman yang tadi kaget beranjak mundur ke belakang. Sikapnya tetap tenang menanti herder itu datang. Anjing itu makin mendekat. Aku dan Adi berteriak dari kejauhan. "Mon, oi, Melayu!" Biar Firman segera ikut berlari ke arah kami. Anehnya, Firman tetap berdiri di sana, tangannya diangkat. Anjing itu tiba-tiba berhenti. Firman lalu duduk. Anjing itu berjalan mendekat. Tahu gak Kak, habis itu kenapa? Nah, habis itu Firman dan anjingnya berhadap-hadapan. Diam. Dengan sebuah kibasan tangan pelan dari Firman, herder yang tadi sangar menyalak itu mundur ke belakang. Lalu berlari-lari kecil sambil kembali ke ujung jalan. Aku dan Adi bengong melihat kejadian itu. Hah? Koi ternyata pawang asu, Toman. Tanya kami ketika sudah mendekat sambil cengengesan. Nafas kami masih ngos-ngosan. Dengan senyum simpul anggota jamaah musola kampus itu berkata, "Enggak, aku cuma baca bismillah." Terus anjing itu kusapa dengan tenang. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anjing, engkau juga makhluk Allah seperti aku. Tenanglah, aku datang ke sini bukan untuk mengganggumu. Tenanglah, kembalilah ke tempatmu." Aku dan Adi tambah bengong. Semburat matahari pagi di ujung timur mulai tampak. Sinarnya merekah emas, memantul di atas air laut. Aku seperti tertampar tersadarkan. Munculnya matahari dari batas permukaan laut itu pun adalah mukjizat Tuhan yang selama ini aku lupakan. Nah, terus Kak, tadi kan tentang basmalahnya dulu. Sekarang Umi lanjutin tentang yang tadi Umi ceritain, yaitu Al-Baqarah ayat 255. Jadi ceritanya gini, tiba-tiba ada seseorang berkata, "Mas, Mbak Tun kesurupan." Suara di ujung telepon itu mengagetkanku. Bergegas aku dan istriku menuju salah satu warung kami. Sampai di sana, Mbak Tum terkapar di kamar dipegangi 3 orang. Kebayang ya Kak ya, orang kesurupan itu kayak gitu. Badannya kaku, tangannya mengepal keras, nafasnya ngos-ngosan, matanya melotot.
Buset, aku jarang menghadapi kejadian kayak gini. Blas, aku gak ada kemampuan paranormal atau metafisika. Kalau dibawa ke rumah sakit, apa dokter juga bisa menganalisa penyakitnya? Panggil paranormal, Mas? Tanya Tri yang berdiri di sampingku. Hus, Pak Ustadz yang dekat sini mana? Tanyaku. Lalu dia menjawab lagi. Tadi sudah ke rumah Ustadz di dekat masjid, tapi beliau lagi pergi, Mas. Aku gak bisa berpikir panjang. Entah kenapa, tiba-tiba terlintas di pikiranku, coba dibacakan ayat kursi. Aku pernah baca, setan pun bisa terbakar jika mendengarnya. Gile, ini pertama aku coba-coba. Kepala Mbak Tum kupegang, ku dekatkan mulutku ke telinga kanannya. Pelan-pelan ku bacakan ayat kursi yang ada di Quran Al-Baqarah 255 itu. Sekali ku baca, tiba-tiba Mbak Tum mengerang. Ku baca lagi, dia mengerang lebih keras. Ku baca lagi lebih keras di telinganya. Ku ulang berkali-kali di bacaan. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Ku keraskan bacaanku, makin keras, tembus ke telinganya. Mbak Tum tiba-tiba melengking tinggi, menjerit-jerit. Dua orang yang memegang badannya nyaris lepas. Matanya tiba-tiba meredup, badannya melemas, nafasnya ngos-ngosan. Lalu dia sadar. Aku takjub sendiri melihatnya. Ini pengalaman pertamaku. Badanku ikut keringetan. Esok hari, ku ceritakan kejadian itu pada Ustadz Nasruddin Anshori. Dengan tersenyum beliau berkata, ketika kita pasrah total, minta bantuan Allah untuk menyembuhkan dengan wasilah ayat kursi, mudah bagi Allah untuk mengirim satu malaikat saja. Satu malaikat saja. Gak usah banyak-banyak. Lalu setan yang nempel itu tinggal dijewer, dicekek lehernya, dan ditarik keluar dari tubuh yang diganggu. Tapi hati-hati, jika kita sudah sombong bahwa kitalah yang menyembuhkan, merasa hebat dengan membaca ayat kursi, jangan kaget kalau kita bacain ayat kursi tetap gak mempan ke setan itu. Malah setannya makin menjadi-jadi. Jadi, tetap kosongkan hati, minta bantuan tetap hanya kepada Allah. Aku manggut-manggut. Sampai rumah, aku baca terjemahan ayat kursi. Di bagian yang bikin Mbak Tum menjerit-jerit itu, Kak. Nah, coba ya. Firman akan baca artinya, Kak. Kakak pengen tahu artinya? Umi bacain ya. Tadi Firman kan baca wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuma wa huwal aliyul azim. Artinya, kursi atau kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa hebat dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Aku tertegun membacanya. Nah, jadi Kak, semua apapun yang kita lakukan, kita harus berpegang teguh sama Allah. Karena sebaik-baik pelindung dan penolong hanya Allah. Kita bergantung sama Allah saja, tidak yang lain. Kakak mengerti ya sampai sini ya? Semoga kita selalu bisa melibatkan Allah dalam kehidupan kita ya Kak ya. Nanti selanjutnya Umi ceritain apa lagi ya? Tentang sirah nabawiyah yuk. Tapi nanti Umi ceritain lagi ya Kak ya.